Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, liturgi hari ini, hari Minggu biasa ke-8 tahun liturgi C, menekankan pentingnya memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Sebagai orang-orang Kristen yang pada dasarnya memiliki perasaan yang sama dengan Kristus sendiri, hendaknya kita juga berusaha setiap hari untuk membuat hati dan hidup kita serupa dengan Kristus. Berpikir, merasa, bertindak, menginginkan, dan juga bertutur kata seperti Kristus sendiri. Kekristenan karena itu tidak boleh dianggap hanya sebagai pemenuhan kewajiban atau larangan. Sebaliknya, kekristenan itu bertujuan agar Kristus itu menjadi pusat kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam setiap tindakan, dalam setiap tutur kata kita, Kristus dimanifestasikan dan juga dimuliakan. Saudara-saudari, hal ini hanya mungkin tercapai melalui pertobatan batin yang otentik setiap hari, pertobatan hati dan pikiran, karena dari situlah segala sesuatu bermula. Tuhan sendiri mengajarkan, sebab dari dalam, yakni dari hati manusia, timbullah niat-niat jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, tipu daya, percabulan, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan. Orang baik dari kebaikan yang disimpannya di dalam hati menghasilkan kebaikan, tetapi orang jahat yang memiliki hati yang jahat akan menghasilkan kejahatan, karena dari kelimpahan hati mulut berbicara. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian: hati adalah tempat kediamanku, tempat aku tinggal. Menurut ungkapan Semitik atau Alkitab, hati adalah tempat yang aku tuju. Hati adalah pusat kita yang tersembunyi di luar jangkauan akal budi kita dan juga orang lain. Hanya Roh Allah yang dapat menyelami hati manusia dan mengetahuinya sepenuhnya. Hati adalah tempat keputusan lebih dalam daripada dorongan psikis kita. Itulah tempat kebenaran di mana kita memilih hidup atau mati. Hati itulah tempat pertemuan, karena sebagai gambar Allah kita hidup selalu dalam relasi, dalam hubungan, baik horizontal dengan sesama manusia maupun relasi vertikal dengan Tuhan. Dan hati itulah tempat perjanjian. Saudara-saudari, karena yakin akan pentingnya hati sebagai tempat keputusan, tempat kebenaran, tempat pertemuan dan perjanjian dengan Allah, dan dari situ muncul kebaikan atau kejahatan dalam niat dan tindakan kita, maka sangat pentinglah bagi kita untuk berusaha menjaga kemurnian hati. Karena apa yang mendominasi, yang menguasai hati kita pasti akan terlihat dalam tindakan luar kita, terutama dalam tutur kata atau percakapan kita sehari-hari. Seperti ujian terhadap apa yang dibentuk oleh si tukang periuk ada di dalam tungku atau tanur api, demikian pula ujian terhadap seseorang ada dalam tutur kata atau pembicaraan atau percakapannya. Buah pohon menunjukkan perawatan yang diterimanya, demikian juga perkataan seseorang menunjukkan kecenderungan pikiran dan juga hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum dia berbicara,
karena disitulah orang diuji. Demikian kata penulis kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau seseorang ingin memanfaatkan dengan baik anugerah Tuhan berupa ucapan, maka diperlukan sikap batin yang penuh kasih. Jika pemenuhan kasih Tuhan dan kasih kepada sesama merupakan tujuan kita setiap hari, maka hal itu harus terwujud dalam tutur kata atau percakapan kita juga. Kalau kita tidak peduli kepada Tuhan dan sesama, kita bisa dengan mudah melakukan pelanggaran berat terhadap kasih dan keadilan melalui fitnah, melalui gosip, melalui penghinaan, pencemaran nama baik, melalui kebohongan, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam menanggapi pandangan umum yang mengatakan bahwa gosip atau fitnah adalah hal biasa yang sangat manusiawi dan karena itu bisa dilakukan atau boleh dilakukan, tentu Jose Maria Escrivá, seorang pendiri organisasi Opus Dei, mengatakan kita harus hidup dengan cara ilahi, bukan dengan cara duniawi atau manusiawi. Kata-kata jahat atau sembrono dari hanya satu orang manusia saja itu bisa menciptakan iklim opini dan bahkan membuatnya menjadi tren untuk berbicara buruk tentang seseorang. Kemudian kabut tipis fitnah itu naik dari bawah, dari bumi, mencapai tingkat yang tinggi di langit dan akan menggumpal menjadi awan hitam. Karena itu Jose Maria Escrivá melanjutkan demikian. Pertama-tama kita harus memiliki keinginan kuat untuk menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Dia inginkan dan menolak apa yang dibencinya. Dan dari tekad ini, kebijaksanaan serta kasih dalam penggunaan ucapan atau kata-kata juga akan muncul. Karena itu biasakan diri untuk berbicara tentang semua orang dan apapun yang mereka lakukan dengan cara yang ramah, dengan cara yang santun dan etis, terutama ketika Anda berbicara tentang mereka yang melayani Tuhan, mereka yang melayani Tuhan. Karena itu, jika itu tidak mungkin, lebih baik Anda diam saja, karena komentar-komentar yang melukai, yang tajam juga bisa mendekati gosip atau fitnah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia kita dewasa ini banyak orang begitu gampang dirasuki spirit semangat duniawi yang gemar menyebarkan berita-berita bohong, gosip, fitnah, dan segala hal yang membunuh karakter sesamanya. Dalam sifat manusiawi, dalam sifat duniawi, kita memiliki hati yang keras. Kita memiliki lidah yang merupakan anggota tubuh yang kecil, namun yang selalu membanggakan prestasi yang besar. Mata kita tidak puas dengan melihat, dan telinga kita tidak sepenuhnya mendengar. Dalam sifat duniawi, kita menganggap diri kita lebih unggul dari orang lain. Kita mengangkat diri kita sebagai pengajar atau pemimpin. Tetapi sebagaimana dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dalam sifat yang lemah ini, kita gampang melihat serpihan di mata saudara kita, tetapi tidak mengetahui balok dalam mata kita sendiri. Dalam sifat duniawi, kata-kata kita, tindakan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, semuanya menunjukkan
apa yang telah kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Kita tidak mengerti tindakan kita, karena kita sering tidak melakukan apa yang kita inginkan, tetapi justru melakukan apa yang kita benci. Betapa malangnya kita dalam sifat duniawi kita, dalam daging kita diperbudak oleh dosa. Akan tetapi saudara-saudari, bagaimanapun kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Melalui Nabi Yeskiel, Allah telah berjanji, Aku akan memberikan mereka hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam batin mereka. Aku akan mengambil hati yang keras dari tubuh mereka dan memberi mereka hati yang taat. Melalui sakramen pembaptisan, janji ini sungguh-sungguh telah digenapi. Kita yang telah dibaptis ini telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus, kita telah menerima ciptaan baru kita, roh manusia dari benih Allah. Hal ini membuktikan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Sekarang kita dapat menyembah Bapa surgawi dalam roh dan kebenaran yang menyenangkan hatinya, karena sesungguhnya kita juga telah dilahirkan kembali melalui air dan roh dalam pembaptisan itu. Karena itu saudara-saudari, mulai sekarang kita tidak lagi memandang seseorang menurut pandangan manusiawi. Meskipun kita dahulu mengenal Kristus menurut pandangan manusia, sekarang kita tidak lagi mengenalnya demikian. Jika seseorang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan semuanya sudah menjadi baru. Ciptaan baru kita adalah segalanya. Karena itu juga ketimbang gemar menyebarkan gosip dan fitnah, lebih baik kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Teguh, kokoh, selalu setia sepenuhnya pada pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa dalam Tuhan usaha kita tidak sia-sia. Demikian yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Hendaklah kita berusaha setiap hari untuk memuji nama Tuhan, menyatakan kebaikannya di pagi hari dan kesetiaannya di waktu malam, memuliakan Dia dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam hidup yang berasal dari hati yang murni dan rendah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita juga telah menyaksikan pemberkatan gereja Santo Thomas Rasul Fatu Fuaf dan juga pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Stefanus Noihain. Kita mohon kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas gedung gereja yang baru ini, ke atas umat sekalian yang akan berdoa mengikuti perayaan-perayaan sakramental di dalam gereja yang baru ini. Dan teristimewa ke atas para gembala, baik imam maupun awam yang tadi barusan dilantik sebagai pengurus DPP. Semoga di dalam gereja yang baru ini kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hati kita yang lama, yang keras, diganti dengan hati yang baru, yang penuh kasih dan kesediaan untuk saling melayani
dengan penuh cinta dan rendah hati demi kebaikan seluruh umat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi provisiat untuk pengurus DPP yang barusan dilantik, selamat menjalankan tugas. Tuhan memberkati kita semua.